Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan presentasi yang berjudul Kepemimpinan dan Motivasi. Pengertian motivasi adalah dorongan yang bersifat internal atau eksternal pada diri individu yang menimbulkan antusiasme dan ketekunan untuk mengejar tujuan spesifik. Menurut Duff tahun 1999. Definisi kedua, pengertian dari motivasi diartikan sebagai sebuah proses yang dimulai dari adanya kekurangan baik secara fisiologis maupun psikologis yang memunculkan perilaku atau dorongan yang diarahkan untuk mencapai sebuah tujuan spesifik atau insentif. Menurut Lord Hans tahun 1995, macam kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 macam. Pertama, motif primer, kedua umum, ketiga sekunder. Teori hierarkis Maslow, teori ini menegaskan bahwa kebutuhan manusia mempunyai bentuk hierarkis seperti sebuah tangga dan berjenjang. Menurut Maslow sendiri, kebutuhan manusia harus dipenuhi secara bertingkat. Jika kebutuhan di bawahnya sudah terpuaskan, maka individu bisa memenuhi kebutuhan di atasnya. Hierarki kebutuhan manusia menurut Abraham Maslow digambarkan melalui piramida seperti ini. Fisiologik menimbulkan rasa aman, kemudian mau berkembang secara sosial, mau menjaga harga dirinya, kemudian mengaktualisasi diri. Aktualisasi diri berada di paling puncak, karena itu sulit dicapai dan dilakukan oleh manusia. Kemudian teori motivasi menurut Herzberg ada 2 faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Yang pertama adalah motivasi faktor. Motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua adalah hygiene faktor atau extrinsic faktor, faktor yang berasal dari luar diri seperti dorongan dan semangat dari bantuan orang lain. Teori motivasi menurut Max Schellen ada 3 hal yang melatar belakangi motivasi seseorang. Yang pertama, kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan prestasi. Teori Altheimer mengemukakan teori yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan manusia itu sendiri, hubungan manusia dan manusia, kemudian pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dari harapan dari Fromm menyatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Ada 3 komponen dari teori ini, yaitu outcome expectancy, effort expectancy, yang ketiga adalah valence. Model Porter-Lawler, teori ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari teori Fromm. Komponen penting dalam teori ini adalah kemampuan dan kepribadian bawahan, persepsi peran bawahan, nilai ganjaran dan kesesuaiannya dengan harapan bawahan, dan kemungkinan diperolehnya ganjaran oleh bawahan. Teori persepsi motivasi dari Pease. Ada 4 komponen utama yang dikemukakan oleh Pease. Yang pertama adalah harapan, peluang, pemenuhan, dan kinerja. Teori keadilan. Teori keadilan ini dikemukakan oleh J. Stacey Adams yang menegaskan bahwa masukan terpenting bagi kinerja dan kepuasan individu adalah tingkat keadilan atau ketidakadilan yang mereka terima di dalam pekerjaan dan organisasinya. Teori reinforcement. Teori ini berlandaskan pada asumsi pokok yaitu prinsip stimulus dengan respon. Teori ini berasumsi pada keyakinan bahwa suatu perilaku muncul oleh adanya pengaruh tertentu. Ada 3 alat utama untuk mempengaruhi perilaku, yaitu positive reinforcement, hukuman, dan pemadaman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon kritik saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.